Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, kita jangan lupa berdoa dulu ya. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minaz zolihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5. Kita sudah masuk di subtema 2, pengalaman bersama teman, dan pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1, kita akan mengetahui gerak menari dari gerak tumbuhan. Nah, bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ayo sama-sama kita perhatikan penjelasan Miss ya. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan juga tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan juga dapat menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi oleh kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar yang menghembusnya. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin dan gambar bunga yang dihinggapi oleh kumbang. Seperti contoh di bawah ini ya. Nah, sekarang apakah anandaku semua tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Nah, kalau belum tahu, yuk sama-sama Miss mempelajari gerakan tumbuhan yang lain. Perhatikan ya, gerakan tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan tinggi. Nah, anandaku badannya tegak berdiri, kemudian angkat kedua tangannya ke atas ya. Gambar berikutnya yaitu gerakan tumbuhan rendah. Anandaku bisa tekuk lutut ke arah depan, kemudian badannya dicondongkan ke bawah, seperti contoh yang ada di gambar ya. Gambar berikutnya adalah gerak pohon bertangkai lebar. Anandaku bisa berdiri tegak, lalu merentangkan tangan yang kanan dan kiri ke arah samping, seperti gambar ya. Selanjutnya, gerakan yang lain. Yang pertama adalah gambar gerakan tangkai berayun. Nah, gerakannya adalah anandaku angkat bahunya dengan lengan yang sejajar, lalu jari dan tangan anandaku bisa diayung-ayungkan ke kiri dan juga ke kanan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan menjulang ditiup angin. Anandaku bisa berdiri tegak, lalu tangan keduanya diangkat dan digerakkan ke kiri dan ke kanan seperti sedang ditiup angin. Dan gerakan terakhir adalah gerakan menguncup. Nah, anandaku bisa perhatikan gambarnya ya. Gerakan menguncup bisa dilakukan dengan cara angkat kedua bahu, lalu dekatkan dengan kepala, lalu kendapkan leher ke arah badan sehingga gerakannya seperti gambar berikut ya nak. Nah, itulah contoh-contoh gerakan tumbuhan. Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Pembelajaran berikutnya yaitu mari bercerita. Ratna dan Fatima sedang menari.
Mereka menirukan gerakan tumbuhan tinggi. Kemudian Ratna tidak sengaja menginjak kaki Fatimah. Lalu Ratna mengatakan kepada Fatimah, "Maaf Fatimah, aku tidak sengaja." Fatimah menjawab, "Tidak apa-apa Ratna," kata Fatimah sambil tersenyum. Nah, mereka kembali menari bersama. Setelah Anandaku membaca dan memperhatikan gambar di samping, silahkan dikerjakan halaman 50 di buku paketnya ya. Materi selanjutnya yaitu kita dengarkan cerita Udin dan temannya yang berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah dan memaafkan itu dapat menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu, kita harus meminta maaf jika bersalah dan kita pun harus memaafkan jika ada yang meminta maaf kepada kita. Berikut contoh saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Selanjutnya, Anandaku kerjakan di buku paketnya halaman 51. Diperhatikan contoh yang Miss berikan tadi ya tentang percakapan Fatimah dan Ratna. Selanjutnya, mari mengamati. Ketika bermain, kita harus menaati aturan agar bermain terasa menyenangkan bersama-sama. Nah, diperhatikan gambar di bawah ini, Miss sudah berikan mana contoh yang menaati aturan dan mana yang tidak menaati aturan. Silahkan Anandaku beri tanda checklist untuk kegiatan yang menaati aturan dan diberi tanda silang untuk kegiatan yang tidak menaati aturan seperti yang Miss berikan ya. Pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran 2. Nah, Anandaku di sini akan mengurutkan gambar dengan benar sesuai dengan yang ada di bukunya ya. Perhatikan, Anandaku nanti tuliskan jawabannya berdasarkan bagian-bagian yang ada di gambar. Misalnya, bagian A gambarnya sedang apa diperhatikan, bagian B, bagian C, bagian D, dan bagian E. Kemudian dilihat yang manakah yang paling pertama yang dilakukan. Jika telah ditemukan, silahkan Anandaku tulis bagian apakah dia. Setelah itu, Anandaku buka buku paketnya halaman 54. Anandaku ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap bagian gambar yang tadi ya. Misalnya gambar A, Anton tidak sengaja menyenggol kaki Made hingga terjatuh. Nah, itu adalah contoh peristiwa gambar bagian A ya nak. Selanjutnya kita perhatikan baik-baik ya. Dan pembelajaran terakhir yaitu mari menulis. Dibuka buku paketnya halaman 55. Di halaman 55 ada Ratna dan Fatimah yang sedang bersepeda di taman. Ratna tidak sengaja menabrak sepeda Fatimah. Fatimah terjatuh dari sepeda dan Ratna meminta maaf kepada Fatimah sehingga Fatimah tidak marah kepada Ratna dan Fatimah juga memaafkan perbuatan Ratna yang tidak disengaja. Nah, yang Anandaku mau tuliskan di halaman 55, Anandaku tuliskan ungkapan permintaan maafnya Ratna kepada Fatimah ya. Oke deh, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job nak.
Kerjakan dengan tertib dan disiplin ya.